Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Hermawan, NPM 2106144. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma CIK atau algoritma Cook-Younger-Kasami, merupakan algoritma parsing dan keanggotaan membership untuk tata bahasa bebas konteks. Algoritma CIK ini dinamai dengan beberapa penemunya, yaitu John Cook, Daniel Younger, Tadao Kasami, dan Jacob T. Schwartz. Algoritma CIK ini biasa digunakan dalam parsing bottom up dan pemrograman dinamis. Syarat untuk penggunaan algoritma ini adalah tata bahasa harus berada dalam bentuk norma Chomsky. Tujuannya itu objek dari algoritma ini adalah untuk menunjukkan apakah suatu string dapat diperoleh dari suatu tata bahasa. Dapat memeriksa string, yaitu yang pertama membuat baris sebanyak jumlah simbol terminal penyusun inputan, kedua membuat pola tabel kosong sesuai dengan jumlah barisnya, ketiga membuat baris pertama yang nantinya kita tambahkan dengan PIJ, lalu membuat baris kedua dengan rumus PIK, PI tambah K, J kurangi K, K-nya yaitu 1. Lalu membuat baris ketiga dengan rumus PIK, PI tambah K, J kurangi K, K-nya 1 sampai 2. Membuat baris keempat dengan rumus PIK, PI tambah K, J kurangi K, K-nya 1 sampai 3. Lalu membuat baris ke N dengan rumus PIK, PI tambah K, J kurangi K, K 1 sampai N. Jadi baris ini disesuaikan dengan jumlah string yang akan diperiksa. Lalu langkah terakhir yaitu memastikan apabila simbol awal S ada pada P1N, maka string tersebut diterima. Tapi jika tidak ada, maka string tersebut tidak diterima. Langsung saja ke contoh soal. Jika ada TBBK, S menghasilkan AB, S menghasilkan AB atau BC atau CD, A menghasilkan BA atau A, B menghasilkan CB atau B, C menghasilkan DD atau B, D menghasilkan AS atau A, maka periksalah apakah string ABB termasuk dalam bahasa tersebut. Langkah pertama yaitu kita membuat baris sebanyak jumlah simbol terminal penyusun inputan. Karena inputan ABB mengandung 3 simbol terminal, maka akan ada 3 baris yang dibuat. Baris pertama A, baris kedua B, dan baris ketiga B. Langkah kedua yaitu membuat tabel kosong sesuai dengan jumlah barisnya. Artinya apabila ada 3 baris, maka tabelnya 4 kali 4. Langkah ketiga yaitu membuat baris pertama yang nantinya kita lambangkan dengan PIJ. Cara membuat baris pertama adalah mencocokkan keberadaan setiap simbol terminal pada inputan string dengan aturan produksi CFG. Misalnya untuk terminal A terdapat terminal A terdapat dalam produksi A atau D, maka himpunan P11 adalah A dan D. Selanjutnya pun juga begitu. Maka jika dituliskan, maka baris pertama adalah P11-nya A, D, karena A-nya terdapat di aturan produksi A dan D. P21-nya B, C, karena B terdapat di aturan produksi B dan C. P31-nya B, C, karena B terdapat dalam aturan produksi B dan C. Lalu kita masukkan hasilnya ke dalam tabel. Langkah keempat yaitu membuat baris kedua dengan rumus seperti ini. Lalu sehingga P12-nya itu P11, P1 tambah 1, 2 kurangi 1, maka hasilnya P11, P21, P11-nya yaitu AD, P21-nya BC, maka dihasilkan AB, AC, DB, DC, lalu hasilnya adalah S. Lalu untuk kolom selanjutnya dilakukan dengan operasi yang sama, sehingga P22-nya yaitu sama dengan P21, P31, P21-nya itu BC, P31-nya BC. Lalu kita gabungkan, maka hasilnya BB, BC, CB, dan CC. Maka hasilnya adalah SB. Lalu kita masukkan ke dalam tabel. Langkah kelima membuat baris ketiga dengan rumus seperti ini. Lalu P13-nya yaitu P11, P22, dan P12, P31. Maka hasilnya itu A, D digabung dengan S, B, dan S digabung dengan B, C. Lalu hasilnya itu AS, AB, DS, DB, SB, SC. Maka hasilnya adalah SD, S, D. Lalu kita masukkan ke tabelnya yaitu
seperti ini. Lalu langkah terakhir memastikan apabila simbol awal S ada pada P1N karena tabel akhir memuat simbol S pada baris terakhirnya, maka menurut algoritma CEK ABB terbukti dapat diterima. Lalu contoh kedua yaitu S menghasilkan AB atau B, A menghasilkan BA atau A, B menghasilkan AS atau B. Periksalah string AB tersebut. Langkah pertama yaitu kita membagi baris sebanyak jumlah simbol terminal inputan. Karena inputan AAB mengandung 4 simbol terminal, maka akan ada 4 baris yang dibuat. Lalu kita buat barisnya. Setelah itu kita tuliskan. Maka baris pertamanya yaitu P11-nya menghasilkan A karena A terdapat dalam aturan produksi A, P21-nya A karena A terdapat dalam aturan produksi A, P31-nya A karena A terdapat dalam aturan produksi A, P41-nya adalah S, B karena B terdapat dalam aturan produksi S dan B. Kita masukkan ke dalam tabel. Lalu langkah selanjutnya yaitu membuat baris kedua dengan rumus seperti ini. Lalu maka dihasilkan P11-nya yaitu A, P21-nya adalah A. Kita gabungkan maka hasilnya adalah AA. Karena tidak ada di aturan produksi maka hasilnya kosong. Lalu untuk P22-nya yaitu P21-nya A, P31-nya juga A. Maka hasilnya adalah AA juga, maka hasilnya kosong juga. Lalu P32-nya yaitu P31-nya A, P41-nya S, B. Lalu kita gabungkan maka hasilnya AS, AB. Karena AS dan AB merupakan hasil dari aturan produksi B dan S, maka hasilnya adalah S, B. Untuk P42 kita tiadakan karena P51-nya tidak ada. Lalu kita masukkan ke hasil yang ini ke dalam tabel. Lalu langkah kelima membuat baris ketiga dengan rumus seperti ini. Lalu maka P13-nya yaitu P11-nya A, P22-nya kosong, P12-nya kosong, P31-nya A. Kita gabungkan maka hasilnya kosong. P23-nya yaitu P21-nya A, P32-nya S, B, P22-nya kosong, P41-nya S, B. Kita gabungkan maka hasilnya AS, AB. Maka hasilnya adalah S, B. Lalu kita masukkan ke dalam tabel. Lalu langkah keenam membuat baris keempat dengan rumus seperti ini. Lalu maka hasilnya P14-nya yaitu P11-nya A, P23-nya S, B, P12-nya kosong, P32-nya S, B, P13-nya kosong, P41-nya S, B. Maka P14-nya sama dengan AS, AB. Jadi P14-nya hasilnya adalah S, B. Lalu kita masukkan ke tabel. Langkah terakhir yaitu memastikan apabila simbol awal ada pada P1N karena tabel akhir membuat simbol S pada baris terakhirnya, maka menurut algoritma CEK AAB terbukti dapat diterima. Lalu contoh ketiga yaitu S menghasilkan AB atau BC, A menghasilkan BA atau A, B menghasilkan CC atau B, C menghasilkan AB atau A. Kita periksalah string apakah string BA termasuk dalam bahasa tersebut. Langkah pertama yaitu kita membagi baris sebanyak jumlah simbol terminal penyusunan inputan. Karena inputannya ada 5 simbol, maka barisnya juga ada 5. Lalu kita buat dulu tabelnya seperti ini. Kita langsung saja. Maka kita tuliskan dalam baris pertamanya yaitu P11-nya menghasilkan B, P21-nya menghasilkan A, C, P31-nya menghasilkan A, C, P41-nya menghasilkan B, P51-nya menghasilkan A, C. Lalu kita masukkan ke tabel. Lalu langkah selanjutnya yaitu baris keduanya yaitu P12-nya yaitu P11 menghasilkan B, P21-nya menghasilkan A, C. Lalu kita gabungkan maka hasilnya BA, BC. Lalu hasilnya kita cari di aturan produksi, hasilnya adalah S, A. Lalu untuk P22-nya yaitu menghasilkan B, lalu P32-nya yaitu menghasilkan S, C, lalu P42-nya menghasilkan S, A. Lalu kita masukkan ke tabel. Lalu langkah kelima yaitu membuat baris ketiga dengan rumus seperti ini. Kita langsung saja. P13-nya menghasilkan kosong, P23-nya menghasilkan B, P33-nya menghasilkan B. Lalu kita masukkan ke tabel.
Langkah keenamnya membuat baris keempat dengan rumus seperti ini. Kita langsung saja ke hasilnya. P14-nya yaitu kosong, P24-nya menghasilkan S, A, C. Jadi kita masukkan ke tabelnya. Lalu langkah ketujuh membuat baris keempat dengan rumus seperti ini. Kita langsung saja ke hasilnya. P15-nya menghasilkan S, A, C. Kita masukkan ke dalam tabel. Langkah terakhir yaitu memastikan apakah simbol awal S ada pada P1N. Karena tabel akhir membuat simbol S pada baris terakhir, maka menurut algoritma CK, BA terbukti dapat diterima. Lalu contoh keempat, S menghasilkan AB atau BC, A menghasilkan BA atau A, B menghasilkan CC atau B, C menghasilkan AB atau A. Periksalah apakah string BAA termasuk dalam bahasa tersebut. Langkah pertama yaitu kita membagi baris sebanyak jumlah simbol terminal penyusunan inputan. Karena inputannya ada 3, maka barisnya juga ada 3. Lalu kita buat dulu langkah kedua, yaitu kita buat tabelnya. Tabelnya seperti ini. Lalu langkah ketiganya membuat baris pertama, nantinya kita lambangkan dengan PIJ. Kita langsung saja, maka baris pertama adalah P11-nya B, P21-nya A, C, P31-nya A, C. Kita masukkan ke dalam tabel. Lalu langkah keempat membuat baris kedua, yaitu P1 dengan rumus seperti ini. Kita langsung saja ke hasilnya. P12-nya menghasilkan S, A, lalu P22-nya menghasilkan B. Kita masukkan ke dalam tabel. Lalu langkah kelima yaitu membuat baris ketiga dengan rumus seperti ini. Kita langsung ke hasilnya. P13-nya menghasilkan kosong. Karena tidak ada di aturan produksi, hasil ini tidak ada di aturan produksi, maka hasilnya adalah kosong. Lalu kita masukkan ke tabel. Langkah terakhir memastikan apabila simbol awal S ada pada P1N, karena tabel akhir tidak membuat simbol S pada baris terakhirnya, maka menurut algoritma CK, BAA terbukti tidak dapat diterima. Lalu contoh terakhir yaitu S menghasilkan AB atau B, A menghasilkan BA atau A, B menghasilkan AS atau B. Periksalah apakah string AB termasuk dalam bahasa tersebut. Langkah pertama membagi baris sebanyak jumlah simbol terminal penyusunan inputan. Karena inputan AB mengandung 3 simbol terminal, maka akan ada 3 baris yang dibuat. Baris pertama itu A, baris kedua A, dan baris ketiga adalah B. Langkah kedua yaitu membuat tabel kosong. Karena ada 3 baris, maka tabelnya itu 4x4. Langkah ketiga yaitu membuat baris pertama yang nantinya kita lambangkan dengan PIJ. Kita langsung saja, maka baris pertamanya yaitu P11-nya menghasilkan P11-nya menghasilkan A karena A terdapat dalam aturan produksi A. P21-nya menghasilkan A karena A terdapat dalam aturan produksi A. Dan P31-nya menghasilkan S, B karena B terdapat di aturan produksi S dan B. Lalu kita masukkan hasil ini semua ke dalam tabel. Langkah keempat membuat baris kedua dengan rumus seperti ini. Lalu P12-nya yaitu setelah dengan rumus ini, maka hasilnya yaitu P12-nya yaitu sama dengan P11, P21. Hasilnya yaitu P11-nya A, P21-nya A. Hasilnya adalah P12-nya yaitu menghasilkan AA. Selanjutnya kita cocokkan kembali apakah AA terdapat dalam aturan produksi. Karena tidak ada simbol variabel dalam aturan produksi yang menghasilkan AA, maka P12-nya adalah kosong. Untuk kolom selanjutnya juga diperlakukan dengan operasi yang sama. P22-nya sama dengan P21, P31. P21-nya menghasilkan A, P31-nya menghasilkan S, B. Kita gabungkan maka hasilnya AS, AB. Lalu kita lihat di aturan produksi, maka menghasilkan S dan B. Lalu kita masukkan ke dalam hasil ini, masukkan ke dalam tabel. Langkah kelima membuat baris ketiga dengan rumus seperti ini. Maka dihasilkan P13-nya yaitu sama dengan P11, P22, dan P12, P31.
Pi1-1-nya A, Pi22-nya S, B, dan Pi12-nya kosong, Pi31-nya A, S, B. Pi31-nya yaitu SB. Salah. Pi31-nya ini adalah S, B. Pi31-nya S, B. Maka kita gabungkan, maka hasilnya yaitu AS, AB. Kita lihat di atom produksi apakah ada yang menghasilkan AS atau AB. Ternyata ada, yaitu hasilnya S dan B. Kita masukkan ke dalam tabel. Langkah terakhir yaitu kita pastikan apabila ada simbol awal S ada pada Pi1N, karena tabel akhir memuat simbol S pada baris terakhirnya yaitu S, B, maka menurut algoritma CEK AB terbukti dapat diterima. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.